Ya udah, abis baterai, baterai, doa, apa yang paling penting? Yang paling penting menurut gue itu momen. Oh. Sangat drama sekali ya memang Raja. Hai fans, balik lagi di Ngabuburit at Home. Masih bersama gua Rije Dan saya Lydia. dan Raja Siregar di sana. Halo. Yang siap untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sulit, termasuk ujian nasional, termasuk teka-teki silang, Sampai tes termasuk PNS. tes CPNS bisa Iya, juga tes CPNS dia. bisa. Ya, mulai dari mana nih? Nih, ada pertanyaan dari Arif_Sinchan. Ya. Dia nanya gini, sama lo. Hal apa yang Mas paling perhatikan saat mau foto? Cahaya. Baterai kamera kalau gua. Lu bawa baterai kamera. Baterai kamera. Bener dong. Gue kalau baterai kamera biasanya otomatis gue. Kalau misalnya udah mau foto, malamnya pasti gue charge. Jadi jarang banget pas gue foto baterainya habis gitu. Karena udah kayak otomatis ya. aja gitu. Kalau pagi sebelum jalan lu sarapan dulu gitu. Gitu. Iya. Oke. Tapi Apa yang paling lo berarti? Apa perhatikan Gue perhatiin apa? cahaya sih biasanya kalau foto. Jadi kalau begitu datang itu gue ngelihat sumber cahaya utamanya dari mana. Perlu nggak gue tambahin cahaya tambahan gitu? Atau baru gue ngelihat briefnya kayak gimana nih? Kalau briefnya apa namanya mereka pengen kelihatan semuanya jelas atau apa segala macam, berarti gue butuh cahaya tambahan gitu. Tapi kalau mereka mau bikin natural pakai matahari aja gitu, available light, berarti gue nyari posisi yang paling bagus sumber cahayanya gitu. Jadi gue selalu merhatiin tuh sumber cahayanya di mana sih gitu. Baru dari situ kan lo nentuin settingnya gimana, terus yang difoto itu facial structure-nya gimana, bagus nggak kelihatan dapat cahaya dari arah situ kayak gitu. Iya, Terus iya. baru settingan kameranya mengikuti lo mau bikin fotonya itu moodnya seperti apa, lo mau bikin kelihatan dari jauh apa dekat gitu. Jadi kayak posisi kameranya, angle-nya segala macam tuh ditentukan setelah gue baca cahayanya sih. Oke. Oke. Lanjut nih dari Carla.wijaya. Angle yang baik untuk foto agar terlihat lebih tinggi gimana? Ini banyak orang nih yang bertanya seperti ini. Termasuk gua. Saya ingin terlihat jenjang kakinya. Biasanya orang kalau mau kelihatan lebih tinggi itu fotonya dari bawah ke atas. Dari bawah? Kan? Dari bawah ke atas. Nah, lu dari mata kaki, kamera lu taruh mata kaki biar lu kelihatan tinggi banget. Nah, tapi kalau lo mau foto kelihatan lebih tinggi, lo taruh, kalau gue ya gitu, karena kan lensa tuh cembung kan, dan bagian sampingnya tuh cenderung lebih ke distort dan ketarik daripada bagian tengahnya center. Jadi kalau misalnya lo mau kelihatan lebih tinggi, lo taruh bagian kepala lo di tengah layar. Kalau misalnya lo lihat dari layar, kaki lo mendekati bawah, itu pasti lebih kelihatan kaki lo lebih panjang daripada torso lo. Kakinya ketarik ya. Iya gitu, apalagi kalau misalnya lo pakai ultra wide angle, itu lo bisa bikin kelihatan lebih tinggi. Lo taruh aja proporsi badan lo di tengah, kakinya di mendekati ke bawah layar gitu. Jadi akan lebih kelihatan jauh lebih tinggi sih, pasti. Berarti semakin wide semakin wide lensanya kan semakin cembung tuh. Ya, Itu akan semakin narik berarti. akan semakin narik gitu. Dia nanya, gimana cara edit warna biar tone dingin dan enak dilihat? Kalau mau foto tone dingin itu lo harus butuh kamera. Lemari es. Ya, kalau misalnya lo pakai Oppo Reno 3 itu kan ada expert mode. Jadi lo bisa pakai settingan kamera. Jadi lo bisa setting kameranya kayak kamera profesional gitu. Lo bisa atur dari exposure-nya, lo bisa atur ISO-nya, lo bisa atur shutter speed-nya, lo bisa atur white balance-nya. Kalau lo mau bikin lebih fotonya kelihatan lebih dingin, itu lo atur white balance-nya ke sebelah kiri. Biasanya slidernya ke sebelah kiri ke arah around di bawah 5000 Kelvin. Biasanya tuh ya di bawah 5000 Kelvin kayak 4000 atau 3000, itu foto lo akan kelihatan lebih dingin sih di situ. Tapi jangan terlalu dingin ya, kalau terlalu dingin ntar jadinya biru banget gitu. Jadi kayak mungkin lo atur di 4000 atau 3500 gitu untuk white balance-nya, jadi kelihatan lebih adem aja. Apalagi kalau misalnya lo foto di Jakarta, kan biasanya mataharinya terlalu kuning ya kalau lo foto. Jadi begitu lo atur white balance-nya ke situ, biasanya gambarnya kelihatan lebih dingin sih. Jadi biar fotonya kelihatan kayak lagi winter gitu. Tapi kalau terlalu dingin juga nggak bagus, Ja. Kenapa? Soalnya nanti bisa masuk angin. Pakai jaket. Iya bener. Ya, Ini ada bisa lagi gitu. nih dari Aruyani. Gimana cara dapat angle nanti di hasilnya fotonya kesannya nggak hampa? Cilah. Hampa. Enggak, iya, biar nggak hampa. Ini masih nyambung nih pertanyaan lucunya tuh Anissa Gasyani. Gimana foto tuh biar hidup
gimana sih Kak? Mungkin Ya. maksudnya nggak hampa tuh biar hidup gitu, biar berasa ada soul. Ya, bisa masih nyambung sih. Soalnya kan rata-rata orang bilang hampa tuh kayak kosong tapi Kosong. iya kan lu lihat kalau misalnya foto backgroundnya kok polos gitu kan lu cenderung kok flat ya, kok kayak nggak ada dimensinya ya gitu. Nah makanya pertama kali tadi gue bahas yang biasanya gue lihat itu sumber cahayanya di mana, itu karena gue butuh untuk nge-shape subjek gue biar lebih stand out daripada backgroundnya. Biasanya kalau emang lo foto di background yang polos, make sure itu subjek lo atau model lo itu dikasih cahaya yang bagus, jadi lebih stand out daripada backgroundnya gitu. Dan even backgroundnya pun nggak kelihatan lebih polos karena ada gradasi shadownya dari lightingnya itu sendiri. Terus kalau emang lo nggak suka background polos, ya mendingan sih lo cari spot yang bagus sih gitu. Tapi kadang orang itu ngasih spot yang bagus itu kadang suka lupa dia mau nyeritain apa di fotonya gitu. Karena biasanya kalau lu mau fotoin orang, fotoin gue dong di pemandangan atau fotoin di mana, lu kadang kadang lu lupa subjeknya, tapi lu mau ceritain apa nih gitu. Kadang ada orang yang selfie nih gue lagi di misalnya mana, gue lagi di Paris gitu, tapi Parisnya tuh dikit banget gitu, tapi muka lo yang segede kamera gitu, kayak lu mau nyeritain apa di situ gitu. Jadi kalau lu mau nyeritain emang backgroundnya, ya make sure proporsi backgroundnya tuh lebih dominan daripada orangnya gitu. Atau kalau misalnya lo mau foto elonya dan backgroundnya sejajar gitu, make sure komposisinya pun diatur jadi nggak menghalangi apa yang mau lo presentasikan gitu. Kayak lo mempresentasikan diri lo lagi liburan di misalnya di Roma gitu, lo pengen foto di Colosseum gitu ya lo pastiin Colosseumnya kelihatan, elonya pun kelihatan gitu, jangan yang elonya kepotong dikit juga gitu. Kayak jadinya kan ceritanya tuh nggak tersampaikan dengan baik gitu. Dan itu benar. komposisi itu penting banget. Terus ada yang namanya, kalau itu aturan jadul ya, ada namanya rule of third. Jadi kalau misalnya kalian mau foto pemandangan atau kalian even mau foto produk ataupun model, itu kan biasanya di smartphone kalian ada gridnya tuh, bisa dimunculin juga gridnya yang garis-garis itu. Nah itu make sure salah satu objek yang mau kalian ceritakan itu nempel di salah satu garis itu. Lebih bagus lagi kalau nempel di intersectionnya yang ada di, kan ada 4 intersection tuh jadinya. Titik-titiknya itu ya. Iya, jadi nempel di salah satu titik itu, karena psychologically mata manusia itu akan langsung ke arah situ. Cobain aja kalau misalnya lo foto nih, lo mau foto bangunan pemandangan bagus banget gitu kan. Terus lo taruh elunya kecil aja tapi di salah satu titik itu. Jadi begitu lo lihat hasil fotonya, itu bakal beda banget sama lo taruh elunya ada di tengah layar gitu. Jadi kalau misalnya lo taruhnya ada di tengah layar, terus belakangnya pemandangan, biasanya foto gini gitu kan, terus pemandangannya itu tuh lo akan kurang notice gimana ya, kayak kurang impactful gitu. Iya, kayak kurang drawn to your audience gitu. Jadi lo taruh di salah satu titik itu, atau kalau emang lo mau di tengah, lo taruh di garis yang bawah, berarti lo kenain garis yang bawah. Modelnya lo taruh situ atau lo taruh situ. Jadi nanti pas foto background lo stand out, lo pun nggak akan kayak ini apaan sih, nggak kayak Nggak gitu. kalah ya sama backgroundnya. Lo langsung kelihatan lo adalah bagian dari komposisi gitu. Jadi itu lo kelihatan fotonya tuh ya itu tadi nggak sepi gitu. Foto lo rame tapi tetap kelihatan itu foto lo gitu. Gitu. Lu nggak mau jadi dosen aja, Ja? Gue dulu Lu ngajar. kayak cocok jadi dosen dah. Gue ngajar di Raffles gue, universitas. Oh, dia beneran ngajar, makanya teorinya bisa tapi jelasinnya bentar nih. bagus. Masih ada satu pertanyaan deh dari Denia Warna. Dia nanya, lebih penting mana, angle atau objek atau lighting untuk hasil yang bagus? Thanks, katanya gitu. Sebenarnya kalau foto yang bagus itu kan nggak cuma satu ya, nggak cuma satu aspek doang nih. Tapi kalau misalnya disuruh lebih penting mana, Prioritasnya lah. iya prioritasnya itu bukan salah satu yang disebutin itu sih, gitu. Oh, bukan. Bukan, justru yang paling Baterai kamera dibilang. Bukan, Ya, itu doa juga, itu kan? penting, itu Kalau penting. baterainya nggak ada, itu nggak bisa nyetet dia. Enggak. Gue tahu persiapan yang lo maksud baterai iya, tapi lebih pentingnya adalah kesiapan mental dan doa bukan? Iya betul. Lebih betul, penting betul. itu bukan? Ya udah, abis baterai, kamera, baterai, doa, apa yang paling penting? Yang paling penting menurut gue itu momen. Oh. Sangat drama sekali ya memang Raja. Tapi kalau misalnya lu foto model kan itu nggak pakai momen, semuanya kan lu rencanakan. Iya.
Kenapa momen? Iya, emang lo merencanakan, lo yang ngatur lightingnya, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi kayak lo ketika lo suruh orangnya loncat, itu sepersekian detik kan dia gerak, lo nggak ada yang tahu tuh dia akan gerak kayak gimana gitu. Dan gerakan loncat itu, atau misalnya lo dia muter atau apa segala macam, nggak mungkin akan sama persis ya. iya di gerakan berikutnya yang dicoba lagi gitu. Misalnya diulang lagi nggak akan sama gitu. Jadi momen itu dimana lo mencet kamera shutternya di saat muka objek lo itu lagi bagus-bagus ya. Jadi kalau objeknya misalnya lo lagi senyum nih, kayak misalnya foto dong, foto gitu. Tapi foto pertama sebelum lo selesai mikir itu adalah yang paling bagus. Jadi kalau misalnya gue foto itu sebelum dia selesai senyum, itu gue foto biasanya. Atau sebelum dia selesai senyum gitu. Iya, sebelum dia kayak misalnya mau pose nih gitu, mau pose gini gitu, mau pose ke sini gitu, sebelum dia berhenti ke sini tuh udah gue foto. Karena begitu lo split second lo senyum gitu, misalnya lo senyum, itu lebih dari 1 detik lo mikir. Begitu objek lo mikir, itu udah kelihatan ketangkap di mata lo. Ini kapan gue diambilnya sih gitu, kayak gigi gue kering, yang kayak gitu, kayak udah mulai kelihatan kayak gitu. Matanya hilang ya. Iya gitu, kayak excitementnya hilang. Karena kalau misalnya lo lagi ngeliatin orang terus lo mikir, itu kan kelihatan ya, kayak lo mikir apa sih gitu. Karena itu juga ketangkap di kamera gitu. Makanya orang bilang a picture itu speak 1,000 word, karena emang begitu lo lihat mata orang di sebuah foto, itu lo ketahuan gitu ekspresinya dia tuh lagi mikirin apa, apakah lagi sedih, apakah lagi mikir aduh tagihan gue belum lunas, atau apapun itu tuh akan ke-capture di kamera gitu. Makanya kalau misalnya orangnya terlalu overthinking, itu biasanya gue bilang nggak usah terlalu banyak mikir gitu, karena ketika lo mikir itu ketangkep di kamera dan fotonya jadi kelihatan awkward aja gitu. Cuma kalau misalnya apa namanya kayak tadi lu ngomongin sepersekian detik, lu ngomongin 0, sekian detik sebelum dia akhirnya berhenti dan mikir, itu kan butuh kepekaan ya. Gimana caranya kita bisa ngelatih kepekaan tadi itu nentuin momen mana yang mau gue cekrek nih. Untuk apakah misalnya kayak lihat referensi foto itu ngaruh atau enggak, angle itu ngaruh atau enggak? Ngaruh banget gitu. Kalau misalnya ada untuk ke asisten gue atau pas gue ngajar apa segala macam, lo bisa foto bagus atau enggak itu kan tergantung taste ya. Jadi taste itu juga tiap orang masing-masing itu punya taste-nya masing-masing. Jadi nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Cuma seberapa banyak referensi yang udah pernah lu lihat, seberapa banyak referensi yang lu serap, itu akan jadi patokan taste lu nanti kayak gimana gitu. Jadi misalnya lo terbiasa dari kecil gitu lo ngelihat apa namanya foto-foto yang bagus gitu, atau terbiasa ngelihat pemandangan-pemandangan bagus gitu. Jadi begitu nanti lo foto atau apa segala macam, itu lo akan drawn ke memori lo akan ngelihat, oh gue pernah ngelihat pas gue foto nih, gue pernah lihat di majalah ini gitu misalnya, angle yang bagus ketika momen kayak gini tuh gue ambil agak dari bawah nih, atau misalnya pas momen kayak gini gue ambil agak lebih close up nih, atau pas pose kayak gini tuh bagusnya gue ambil dari atas nih, kayak gitu-gitu tuh lo dari reference dan dari memori yang pernah lo lihat sebelumnya itu apa gitu. Jadi waktu editing gue ngajarin semua teknik editing ke murid gue, tapi hasilnya tuh beda-beda semuanya gitu, karena referensi mereka mungkin belum sebanyak kita, karena kita mungkin udah lebih hidup duluan ya. Jadi kayak lo lebih banyak ngelihat hal yang macem-macem gitu. Jadi oh gue pernah ngelihat di majalah warnanya pas gue geser sepucet ini tuh ternyata bagus gitu, atau enggak gue bikin ungunya tuh nggak terlalu ungu tapi agak biru tuh bagus gitu. Jadi pas ngedit pun itu referensi sama taste lo tuh ngaruh banget di situ gitu. Jadi bukan berarti lo tahu tekniknya atau lo tahu semua teknik kamera atau lo tahu semua teknik editing, tapi seberapa banyak lo akan aplikasikan teknik lo itu ke foto lo gitu. Jadi lo berhenti di mana gitu, itu akan ngaruh banget. Sama kayak lo misalnya makeup, kalau misalnya lo makeup kan apa namanya, lo pakai lipstick atau lo pakai apa tuh kan ada patokannya lah, lu berhenti di mana gitu, karena lu pernah ngelihat cakep itu seberapa menor gitu kan. Jadi begitu. By the way, bentar dulu Ja. Gue mau nyambung dari kalimat yang awal yang tentang gambar itu foto itu menceritakan banyak hal. Nah, kan dia tangkap tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya fotonya udah kayak gini, terus ternyata dia bisa tahu kalau misalnya modelnya tuh lagi sedih. Gue ingat waktu itu dia minta tolong gue buat foto. Iya, dia fotoin gue gitu kan. Pas Raja fotoin gue, padahal gue biasa aja. Terus dia bilang, Lydia, lu lagi sedih ya? Hah? Enggak, kenapa? Di foto ini ada guratan sedih di matamu. Keren banget emang Raja.
Dia sampai sepeka itu loh. Oh, Lu karena fotografer tadi ya handal emang. dia sering melatih kepekaannya sampai sepeka Iya, itu ya. Sampai kayak tunggu, ada guratan sedih di matamu. Iya. Apakah kau habis Oh, lu menangis? pasti habis gini ya. Iya. Lama-lama dia jadi peramar bukannya gitu. Keren. Gue seneng banget temenan sama lu emang, Ja. Ya oke deh kalau gitu. By the way, ini gue mau makan nih, mau buka. Lo juga siap-siap buka ya, kapan-kapan main dong sini. Iya. Boleh. Kita ngobrol lebih panjang lagi lah ya. Iya, Siap. boleh. Kita Ajarin ngulik lagi. nanti gue yang ngajarin lo sekarang ya. Apaan? Ngajarin foto, sama ngajarin ngedit, tambahin dinosaurus ke dalam foto, ya kan? Dia tuh belum bisa tahu kayak Iya gitu. sih, nggak ada soalnya itu. Nggak ada. Please ajarin Sedih gue, gue please. kadang. Boleh lah, nanti main-main kesini aja gue Iya. ajarin. Ya udah deh Siap. kalau gitu. Thank you banget lu udah nemenin kita semua di sini, udah nemenin Offense juga. Thank you, udah tahu Kita gua. akan ketemu lagi di episode selanjutnya Iya, di betul. jam yang sama dan sebentar lagi sebenarnya nih kita akan sampai ujung nih, sampai lebaran. Iya, nggak berasa ya udah beberapa hari kita nemenin Oven. Idi. ngomong ngabuburit. Ya udah deh, gua Ari J Saya Lydia. pamit dan ketemu lagi besok di Ngabuburit at Home. Dadah. Bye bye. Dadah aja. Teng. Hai Offense, Oppo punya program Better at Home di mana kalian yang mau beli handphone baru, kalian bisa beli dari rumah dan akan diantarkan secara gratis. Pokoknya cek di deskripsi aja. Jangan lupa juga kunjungi Oppo Indonesia. Iya.